Hai Celebes People, Suatu inovasi berbasis aplikasi. apakah sudah mencapai target PAD dari pajak ini sendiri? Karena itu hari misinya menuju 1T. Saksikan Celebrate Makassar bersama Kaban Bapenda Kota Makassar, Firman Pagara. Dengan tema Digitalisasi Pajak Pakintaki menuju 2 triliun. Celebes TV, lokal lebih keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Celebes People, senang sekali saya Amin Indita dapat kembali menjumpai Anda dalam Celebrate Makassar. Yang tentunya kami akan mengangkat tema-tema menarik dan juga narasumber yang keren-keren di sini. Nah, hari ini kami akan mengangkat tema mengenai digitalisasi pajak Pakinta menuju 2 triliun. Untuk itu di studio sudah bersama saya di sini ada Bapak Firman Pagara selaku Kaban Bapenda Kota Makassar. Langsung saja kita sapa beliau ada di sini. Halo. Halo, Bapak, Abang atau Kakak ini? Ya, terserah. Enaknya yang Abang aja kali ya, biar lebih mudah ya. Apa kabar ini? Mbak berbaik, Mbak. Akhir bulan, akhir tahun gimana pekerjaan? Lancar? Alhamdulillah lancar, sehat, alhamdulillah. Sehat ya, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih panjang, Siap. mungkin di awal kita bisa menjelaskan dulu kepada Celebes People yang ada di rumah, apa sih sebenarnya digitalisasi pajak itu dan apa saja manfaatnya? Siap. Silahkan. Jadi, kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, di tahun ini kami meluncurkan suatu inovasi berbasis aplikasi yang kami beri nama Pakinta. Ya. Pakinta sendiri adalah singkatan dari pajak terintegrasi dan terdigitalisasi. Dalam arti bahasa daerah, Pakinta itu berarti menghentak. Jadi tujuannya nanti ketika kita melakukan aplikasi Pakinta, bukan cuma memasukkan digital ke dalam seluruh jenis pajak ke dalam digitalisasi, tapi juga menghentak seluruh wajib-wajib pajak untuk senantiasa membayarkan pajaknya tepat waktu dan tepat jumlah. Seperti begitu. Manfaatnya apa saja? Jadi manfaatnya, karena baru pertama kali ini kami membuat inovasi berbasis aplikasi yang sudah bisa di-download di 2 platform, di App Store dan Play Store. Jadi seluruh wajib pajak sudah bisa membayarkan jenis pajaknya melalui Online ya? online. Jadi mereka tidak perlu lagi jauh-jauh hanya untuk membayarkan datang ke kantor lurah, ke kantor Bapenda hanya untuk membayarkan pajak bumi bangunan misalnya. Ya. Jadi ketika misalnya ada tagihan wajib pajak PBB mereka mungkin misalnya sejumlah 100.000, 200.000, mereka hanya bisa membayarkan langsung di aplikasi tersebut. Aplikasi. Jadi dimudahkan. Memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran dan juga transparansinya lebih tepat. Lebih tepat seperti itu. Oke, baik. Kalau kita berbicara di tahun ini, apakah sudah mencapai target PAD dari pajak ini sendiri? Dan ngomong-ngomong menuju 2 triliun itu, 2 triliun sebenarnya apa sih? Apakah target atau gimana nih, Pak? Jadi perlu kami informasikan juga background dari menuju 2 triliun ini. Di masa pemerintahan Wali Kota Makassar yang pertama, di Pak Dhani di era pertama itu, Ya. awal mula PAD Kota Makassar itu di angka sekitar 400-500 miliar di 2014. Di akhir penghujung tahun beliau di periode pertama 2019 itu sudah di angka 1,060 triliun. Ya. Karena itu hari misinya menuju 1T. Ya, betul. Di periode kedua ini, ketika kemarin RPJMD sudah ditetapkan, itu visi misi di RPJMD itu dalam hal pendapatan itu menuju 2T. Jadi diharapkan di akhir masa pemerintahan beliau nanti 2T lah PAD yang ada di Kota Makassar. Jadi sekarang target yang kami diberikan itu sebesar 1,3 triliun dan alhamdulillah per bulan November ini sudah mencapai surplus sekitar 250 miliar lebih dibandingkan tahun lalu di akhir Desember 2021. Apakah karena kemarin COVID itu ada pengaruhnya juga? Sangat-sangat berpengaruh karena memang di masa PSBB, PPKM, semua hal-hal yang berbau seperti misalnya pekerjaan kantoran, terus hal-hal yang bersifat seperti misalnya pelarangan-pelarangan tertentu di beberapa tempat-tempat fasilitas publik itu kan terbatas, jadi memang sangat mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi. Oke, baik. Lalu dari mana saja ke sumber pajak ini, Pak? Jadi kan di Kota Makassar khususnya di Bapenda itu mengelola 11 jenis pajak. Ya. Seperti misalnya pertama pajak bumi bangunan, kedua pajak BPHTB,
Ketiga, pajak hotel, pajak restoran, pajak air bawah tanah, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, pajak hiburan, ada pajak parkir, ada 11 jenis pajak yang kami kelola. Dan kemarin ini berdasarkan data yang kami terima, yang ada top 3 lah yang jenis pajak ini yang menempati itu ya, yaitu pajak bumi bangunan, BPHTB, dan pajak restoran. Bagaimana cara mengontrol itu semua agar lebih tadi kita katakan transparan dan juga lebih tahu nih kemana nih jalur-jalurnya seperti itu? Jadi memang dalam hal jenis pajak itu ada 2 tipe jenis pajak, yaitu yang pertama official, yang kedua itu self assessment. Dalam hal official adalah ini given, jadi ada penetapan yang diberikan dari pemerintah ke wajib pajak. Seperti misalnya pajak bumi bangunan, itu sudah tertera angka berapa yang harus dibayarkan oleh wajib pajak di situ. PBB. Terus yang kedua misalnya pajak reklame juga harus sudah jelas. Pajak reklame yang mereka bayarkan itu setahunnya berapa. Nah, berbeda dengan yang self assessment seperti misalnya hotel dan hiburan atau restoran. Mereka yang self assessment sendiri, pajak mereka yang masuk berapa dan berapa yang mereka harus bayarkan ke tergantung dari pendapatan mereka. Tergantung dari pendapatan mereka. Ya, disinilah kami meminta untuk seluruh wajib pajak untuk senantiasa bersikap jujur, dan supaya transaksi-transaksi yang mereka lakukan selama ini itu tetap dibayarkan pajaknya, karena uang wajib pajak, uang pelanggan lah yang mereka ambil. Misalnya makan di salah satu restoran, ada pajak makan. Udah termasuk pajak kan itu? Pajak. Itu kan pajak itulah yang kami minta untuk disetorkan ke pemerintah. Sebenarnya itu. Tantangan-tantangannya sampai saat ini masih lumayan besar apa gimana Pak? Cukup lumayan besar. Karena kemarin memang ketika kita berbicara tentang pembatasan, PPKM kan kemarin baru mulai kendor setelah Lebaran tahun ini. Sebelumnya dari bulan 1 sampai bulan 5 itu masih ada pembatasan-pembatasan, sehingga memang masih banyak kendala, sehingga masih banyak wajib pajak yang belum membuka secara seperti normal lah, seperti sebelumnya. Sehingga ini yang menjadi kendala kami juga dalam hal memungut pajak kepada mereka. Oke, baik. Tadi kan dari pihak Bapak sendiri menganjurkan untuk jujur dalam transparansi pajaknya kepada ini. Bagaimana sih kalau Bapak melihat sejauh ini dari tanggapan masyarakat atau khususnya pelaku-pelaku usaha ini, apakah mereka benar-benar sudah sadar dan taat pajak? Sebenarnya dalam general situation mereka sebenarnya sudah taat membayar pajak. Cuma karena tadi yang saya sebutkan bahwa mereka memang terkondisikan oleh beberapa hal-hal seperti pembatasan, jadi memang pendapatan yang mereka dapati tidak sama seperti tahun-tahun yang sebelum kita mengalami pandemi. Dan dalam hal kepatutan, saya rasa alhamdulillah mereka sudah cukup patut. Apakah masih butuh informasi-informasi edukasi ke masyarakat lagi tentang ini? Tentunya. Jadi kami juga senantiasa memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa memberikan pajaknya tepat waktu dan tepat jumlah. Jadi jumlahnya harus tepat juga, jangan melalui calo ataupun apapun orang ketiga untuk membayar pajak, karena takutnya nanti tidak tepat jumlah. Gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk sampai saat ini berarti target memang belum sampai, tapi sudah mendekati. Sudah berapa persen nih Pak? Kalau dipresentasikan itu sekitar 70-an% lebih, menuju dari 1,080 menjadi di 1,3. Tapi ini optimis nggak nanti ini menuju 2T? Optimis, karena juga kami berasumsi bahwa ketika kita di angka 1,080 ini pun ini sudah mencapai angka tertinggi PAD selama ini. Karena di tahun 2019 yang saya sebutkan tadi itu di angka 1,060. Ini kami masih ada beberapa minggu lagi sampai akhir tahun, mudah-mudahan optimalisasi tetap dilaksanakan. Kiat-kiatnya apa saja nih untuk mencapai? Ya, salah satunya tadi menghimbau, kedua juga kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar juga selalu melakukan uji petik. Seperti apa? Uji petik itu misalnya begini. Dalam 1 minggu, salah satu kafe atau restoran itu ada dari tim Bapenda yang melakukan peninjauan berapa pemasukan mereka per hari. Itu tiap minggu? Jadi misalnya dari hari Senin sampai hari Minggu, tiap hari didatangi sama tim dari Bapenda. Nanti hal inilah yang akan dikalkulasikan dengan hitungan per bulan mereka, pendapatan mereka per bulan. Yang akan menjadi dasar untuk pembayaran pajak mereka sebesar berapa persen gitu misalnya. Jadi ketika kita mendapati salah satu restoran atau kafe misalnya,
banyak sekali orang di situ makan tiap hari apa gitu. Pas dicek dalam kondisi faktual, ternyata kenapa pajaknya begini? Nah, makanya itu yang menjadi pembanding antara berapa pajak yang mereka harus bayarkan ketika melihat jumlah-jumlah pengunjung mereka. Apakah ini juga sampai ada beberapa di tempat titik-titik usaha itu yang dipasangkan CCTV seperti itu? Ada juga betul. Itu salah satu strategi lagi. Jadi ada beberapa tempat-tempat rumah makan yang kami juga sudah memasangi CCTV untuk memantau lalu lintas tamu yang ada di situ juga untuk senantiasa, karena kita ini masih sebenarnya kita masih dalam PPKM level 1 sekarang. Jadi dalam program Makassar Recover itu kan ada namanya juga ada 3 ekosistem di situ, health immunity, social adaptation, dan economic recovery. Jadi memang masih dalam tahap untuk selalu membatasi pengunjung supaya tidak terlalu ramai dalam hal masuk ke dalam suatu tempat-tempat. Kalau yang online gitu? Jadi secara online? Jadi online juga ada di dalam hal ini, tapping box. Jadi ada beberapa payment online system sudah diberikan kepada seluruh pengusaha-pengusaha untuk senantiasa dilakukan. Cuma memang tadi ada saja oknum yang selalu bertindak di luar kewajaran. Seperti misalnya 10 orang yang datang di salah satu restoran atau kafe tersebut. Namun disinyalir oknum tersebut hanya menggunakan payment online system itu pada sebagian pengunjungnya. Mungkin 5 orang yang pakai payment online system, 5 orang mungkin bayar di kasir biasa. Ini masih ada. Jadi ini yang akan kami terus lakukan upaya-upaya untuk memberikan pemahaman pada mereka. Tadi itu kan untuk di restoran-restoran seperti itu. Kalau di perhotelan bagaimana, Pak? Di perhotelan juga ada payment online system, ada sama semua. Sama semuanya ya, seperti itu. Jadi sampai saat ini masih banyak strategi-strategi yang dilakukan dari Bapenda sendiri. Akan berkembang terus setiap tahun. Oke, baik. Tapi kalau kita untuk menuju setelah awal tahun ini nih, itu kira-kira sudah mencapai nggak tuh tadi yang 2 triliun itu? Belum. Jadi memang di visi misi RPJMD itu menuju 2 triliun itu diharapkan di akhir masa pemerintahan Wali Kota Makassar di periode kedua ini. Menuju 2T. Menuju 2T, menuju 2 kali lebih baik. Jadi ketika dari tadi yang saya sebutkan dari 400 sampai 500 M dan di akhir menjadi 1T. Ya, 1T ya. Di awal ini diharapkan lagi menuju ke 2T di akhir. Apa sumber pajak yang besar tuh yang kita dapatkan itu? Kami sebutkan tadi itu ada 3 top 3 tadi. Pajak PBB, BPHTB, dan pajak restoran. Ya, dari itu aja itu ya. Oke, baik. Celebrate Makassar akan kembali setelah yang satu ini. Kembali dalam Celebrate Makassar dan masih bersama Bapak Firman di sini. Ya, kita lanjut Pak. Tadi mungkin ada yang ingin diperjelas lagi nih mengenai pendapatan pajak ini dari sebelum COVID, pada saat COVID hingga saat ini. Apakah ada perubahannya? Sangat signifikan perubahan yang terjadi. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan bahwa di akhir 2019 itu PAD Kota Makassar itu yang tertinggi, 1,060 triliun. Namun ketika memasuki masa pandemi 2020 dan 2021, terjadi penurunan di mana pada tahun 2020 PAD yang diterima hanya sekitar 825 miliar. Begitupun di tahun 2021, angka PAD yang diterima itu sekitar 935 miliar. Makanya alhamdulillah untuk pada tahun 2022 ini di bulan November ini sudah mengalami surplus sekitar 250 miliar dari hasil akhir di 2021 yang 930 miliar itu. Dan kami berharap mudah-mudahan di penghujung tahun nanti target-target yang diberikan kepada kami sebesar 1,3 triliun itu dapat tercapai. Masih perlu bekerja keras lagi beberapa minggu terakhir ini. Semangat. Semangat. Nah, tadi kan ada program Pakinta juga nih Pak ya. Dengan adanya program ini sejauh mana sih dia bisa meningkatkan PAD? Jadi memang latar belakang dibuat inovasi Pakinta ini ketika pemerintah Kota Makassar menggelar rapat koordinasi khusus di awal tahun 2022.
Di mana disitulah kami juga baru pertama kali menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Dan disitulah kami menggagas salah satu ide untuk membuat bagaimana supaya masyarakat bisa dimudahkan dalam hal melakukan pembayaran jenis-jenis pajaknya. Nah, ketika itu beberapa minggu berselang, kami langsung meluncurkan aplikasi uji coba dulu di beberapa di operating system Play Store. Sudah itu langsung masuk ke App Store, dan alhamdulillah finalisasi itu di bulan-bulan 4, bulan 5 launchinglah aplikasi Pakinta ini. Jadi memang tujuan kami untuk membuat Pakinta ini untuk bagaimana masyarakat tidak perlu membuang tenaga jauh-jauh hanya untuk membayarkan pajaknya. Nanti karena kami juga mendapatkan beberapa keluhan dari wajib pajak yang datang membayarkan pajak, misalnya pajaknya hanya mungkin sekitar 100 sampai 200 ribu, namun biaya operasional yang mereka keluarkan hampir 50 ribu, uang parkir apa semuanya. Jadi dengan adanya ini mereka sangat terbantu sekali. Jadi alhamdulillah, kenapa tadi kami sebut pajak bumi bangunan menempati top 3 dalam hal jenis pajak, karena banyak yang membayarkan pajak PBB-nya di Pakinta ini. Di situ kan ada pilihannya nanti. Bisa melalui misalnya mungkin saya sebut seperti misalnya GoPay, Grab, oh jadi banyak OVO, yang bisa bayar Dana, Link aja. Itu semua ada di situ pilihannya, mau bayar pakai apa. Oke, baik. Jangan lupa di-download ya jangan lupa di-download ya. Celebes People. Celebes People jangan lupa di Play Store dan App Store. Iya, Pakinta ya tulisannya Pakinta, ya. Pakinta. Oke, baik. Nah, tadi kan kita Bapak juga menjelaskan mengenai beberapa strategi yang untuk memantau nih pelaku-pelaku usaha ini. Contohnya tadi pemasangan CCTV itu apakah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan target yang ini oleh Bapenda sendiri? Jadi memang kemarin dalam hal pemasangan CCTV ini kami masih melakukan juga, masih belum beberapa yang kami pasang, masih sangat sedikit, karena kami mau melihat dulu perkembangan kondisi ketika, karena ini baru pertama kali dilakukan. Jadi harus baru tahun ini? Baru tahun ini. Oke, baik. Dan baru pertama kali, sebelumnya belum ada pemasangan CCTV di dan pemasangan CCTV ini bukan pemasangan CCTV yang dari Bapenda. Oke. CCTV yang mereka yang ada di sana itu yang dikoneksikan, dan tidak semua juga. Khusus hanya untuk menyorot aktivitas meja makan ya, atau aktivitas, bukan di misalnya di sela, mungkin di kamar mandi atau kamar mereka, bukan. Jadi memang hanya menyorot aktivitas bagaimana aktivitas yang terjadi di salah satu rumah makan, dan juga sebagai alat pengontrol dalam hal pembatasan pengunjung, karena masih program Makassar Recovery itu kan masih terus berjalan. Social adaptation untuk misalnya tetap harus dijaga, tidak boleh melebihi kapasitas, karena kalau melebihi kapasitas sudah pasti akan melanggar protokol kesehatan yang ada di Kota Makassar. Ya, untuk memantau ini juga bukan hal yang mudah ya, tentu harus mempunyai tim yang banyak juga seperti itu. Lalu bagaimana dulu dengan laskar-laskar pajak yang sempat terbentuk oleh Bapenda? Jadi untuk laskar pajak yang kemarin itu sempat kami berhentikan karena sempat mengundang kontroversi, karena khususnya ada beberapa temuan-temuan untuk pengembalian kas uang negara. Jadi kami melebur laskar pajak itu, sudah tidak memakai lagi, namun kami sekarang menggunakan tenaga yang ada di kantor, tenaga Bapenda sendiri yang ada di kantor untuk melakukan tadi seperti saya sampaikan, uji petik. Uji petik ya, yang datang-datang ke tiap minggu, tiap hari dalam 1 minggu. Oh, setiap hari dalam 1 minggu. Itu yang akan menjadi kalkulasi dalam 1 bulan. Jadi misalnya dia pendapatannya setiap hari 1 juta. Jadi kalau misalnya dia stabil 1 minggu itu 1 juta, 7 juta, berarti dikali 30 hari, itu 10% yang akan dibayarkan. Oke, baik. Jangan misalnya mereka dapat misalnya 10 juta per hari, tapi pembayaran pajaknya tidak sampai segitu. Iya. Ya, makanya harus dilakukan pembandingan antara uji petik. Oke, baik. Live report gitu. Jadi harus terus ada laporan-laporannya. Harus. Seperti itu ya. Sejauh ini ada kendala nggak dengan melakukan program-program tersebut? Tentu saja di mana-mana setiap ada melakukan kegiatan sudah pasti ada beberapa, misalnya kayak tadi yang kami sampaikan, CCTV itu pertama kali itu juga mendapatkan respon yang beragam sama seluruh pemilik-pemilik restoran, karena mereka takutnya itu sudah melanggar privasi dari restoran tersebut. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah itu melanggar privasi? Selama dia tidak menyorot aktivitas pribadi mereka, itu sebenarnya tidak. Makanya setelah diberikan pemahaman, kami mengundang beberapa kali melakukan tatap muka, akhirnya mereka mengerti. Makanya inilah nanti akan mungkin
diperbanyak di tahun depan untuk pemasangan CCTV. Berarti tidak semua pelaku usaha ini sudah mengerti dan menerima. Betul. Lalu apa saja nih himbauan-himbauan yang harus disampaikan kepada mereka? Jadi himbauannya itu seperti misalnya begini. Dalam hal mari kita sama-sama membangun kota kita dalam hal misalnya membayarkan pajaknya. Ya. Dan mungkin kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menghimbau kepada Bapak apakah bisa untuk CCTV yang ada di tempat ini untuk bisa dikoneksikan dengan CCTV yang ada di pemerintah Kota Makassar, dan akhirnya mereka mengerti. Tapi kan pastinya juga masih ada beberapa masyarakat yang belum mengerti apa fungsi dari pajak ini sendiri, kan? Iya. Lalu bagaimana sih kiat-kiat dari Bapenda sendiri ini untuk menjelaskan kepada orang-orang Jadi memang tersebut? dalam hal sosialisasi bagaimana pajak ini, kenapa mesti bayar pajak, dan bagaimana nanti ketika orang membayar pajak apakah uangnya digunakan buat kemana? Untuk kemana ya? Jadi kan harus ada setiap tahun ada sosialisasi kepada seluruh wajib pajak daerah Kota Makassar. Itu kegiatan rutin yang kami lakukan, mengundang wajib pajak baru, karena kami juga melihat bahwa di Kota Makassar khususnya dalam hal pajak restoran dan kafe itu sangat dinamis. Jadi hampir setiap bulan atau mungkin beberapa minggu akan ada lahir kafe atau restoran yang baru di Kota Makassar. Ini sebenarnya yang kami perlu himbau ke mereka terus untuk ini pajak nanti ini dipungut dari masyarakat dan nanti duitnya buat pembangunan yang ada di Kota Makassar. Ada bukti-buktinya seperti itu wujudnya ya, seperti itu ya. Jadi juga bukan cuma itu, kami juga dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar setiap tahun juga menggelar kegiatan yang namanya Tax Award. Itu seperti apa, Pak? Apresiasi terhadap wajib pajak yang taat membayar pajak daerah di Kota Makassar. Keren. Jadi per jenis pajak. Jadi misalnya untuk pajak PBB tahun ini goes to ini ya. Itu akan melakukan. Jadi mereka juga itu piagam dan sertifikat dari Bapak Wali Kota Makassar. Jadi mereka sangat memotivasi diri mereka. Ada apresiasi, ada reward yang didapat ya. ya. Nah, ini sudah dilakukan? Sudah. Oh, sudah berapa Untuk tahun tahun? ini nanti di tanggal 8 Desember. Tanggal 8 Desember. Ya, tahun depan sudah kami lakukan. Siapa tahu ada salah satu dari lalu. Celebes People yang dapat ya. Mudah-mudahan kita lihat saja nanti ya. Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Pak, bagaimana sih untuk menghindari kebocoran pajak? Langkah taktisnya itu untuk menghindarinya seperti apa? Ya, jadi untuk meminimalisir kebocoran terjadinya pembayaran pajak itu, makanya tadi kami menghimbau untuk melakukan suatu terobosan inovasi. Makanya terbentuklah Pakinta. Kenapa mau Pakinta? Karena Pakinta ini berbasis digital, aplikasi. Otomatis ketika dia berbasis aplikasi digital, itu akan langsung terbayarkan sistem ke sistem. Dan memang kalau berbicara tentang kebocoran pajak itu kan memang sesuatu yang misalnya adalah di situ daerah yang mungkin agak gelap, jadi orang tidak tahu, jadi orang meraba-raba. Makanya kita perlu menerangi semua yang gelap-gelap itu, makanya dengan membuat suatu aplikasi tadi yang bernama Pakinta. Ya, seperti itu ya. Oke, baik. Terus selain Pakinta, apa saja program-program yang sudah dilaksanakan atau ada yang baru ingin dibuat nih lagi, program baru mungkin? Baik, jadi tidak hanya melakukan terobosan dalam hal aplikasi, kami juga kemarin melakukan penataan reklame. Karena ada pajak reklame di Bapenda Kota Makassar di daerah Jalan Somboapu. Jadi kemarin di 2 bulan terakhir, tim dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melakukan penataan reklame di sepanjang Jalan Somboapu, dan alhamdulillah seluruh wajib pajak yang ada di situ mengerti setelah diberikan pemahaman. Jadi sudah tidak ada lagi reklame yang melintang tapi bukan melengket di tokonya. Kan selama ini ada reklame yang tiba-tiba muncul dari bawah jalan gitu, langsung muncul itu. Itu yang kami pangkas semua, dan sekarang yang diperbolehkan itu reklame yang hanya menempel di toko. Kalau dulu itu kenapa? Sebenarnya adakah kekurangannya atau merugikan? Bukan merugikan. Misalnya begini, Mbak. Jadi memang
dalam hal penataan reklame itu juga berhubungan dengan tata kota. Oke. Estetika, kita berbicara estetika. Ada hubungannya ya. Ya, estetika. Jadi ketika terjadi 1-2 orang yang memasang reklame berdiri di jalan, itu akan membuat yang lain pasti bilang, itu bisa. Masa Kenapa tidak bisa? saya tidak boleh? Iya. Gitu Makanya kami membuat suatu penataan dulu, menghimbau kepada seluruh wajib pajak yang ada di sana untuk melakukan penataan reklame, sehingga yang sekarang terjadi ini sudah ada penataan di Sumbopu. Jadi yang sekarang terjadi di Sumbopu itu reklame itu hanya menempel di walaupun dia keluar aja. tapi dia menempel di toko gedung bangunannya. Ya, bukan yang tiba-tiba langsung dari bawah. Oh ya. Berarti ini titik pertamanya di Sumbopu. Akan ada titik-titik berikutnya lagi? Mungkin di Bulu Sarong. Itu dulu. Masih itu dulu. Lagi. Nanti tahun depan sabar mungkin ya. di beberapa jalan seperti misalnya Sungai Sadar, Rapocini. Terlalu besar Makassar ya. Jadi satu-satu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini ketika kami membuat program dalam hal mensupport HUT Kota Makassar yang ke-415, kami memberikan program sanksi penghapusan denda administratif kepada wajib pajak yang menunggak pajaknya di 5 tahun sebelumnya. Ya, itu sudah ada. Itu pertimbangannya kenapa tuh? Jadi memudahkan mereka, jadi karena kemarin ada kondisi seperti misalnya pandemi, mungkin mereka lagi kesusahan. Yang kedua, ketika mereka dihapuskan dendanya, hanya denda Mbak, bukan pokoknya. Oh iya. Jadi tetap membayarkan pajaknya, tapi denda-dendanya itu terhapus. Jadi mereka bisa membayarkan seluruh ini tadi. Ketika dihapus dendanya, hapus dendanya, bisa bayar pajaknya deh saja. Tapi mengundang mereka untuk membayarkan pajaknya. Memudahkan. Karena mereka pasti pikir lebih banyak dendanya daripada pajaknya. Emang begitu ya Pak ya? Dendanya lebih banyak emang ya? Iya. Nggak tahu, nggak pernah nunggak pajak. Oke, baik. Jadi ya ketika kami melakukan program-program ini tentu ada syarat dan ketentuan berlaku juga. Itu yang akan kami kaji. Ketika approve, oke. Jadi men-trigger mereka untuk membayarkan pajak yang tidak pernah diberikan sebelumnya. Udah diberi kemudahan nih, masa masih belum mau bayar pajak juga ya, karena udah dihapusin dendanya. Berarti ini sekarang yang lagi berjalan nih untuk reklame tadi itu ya? Baru di Sumbopu ya? Sumbopu. Nanti masih banyak kritik lagi berarti. Berarti masih banyak banget kerjaannya nih Bapenda nih. Banyak. Oke, baik, kami akan segera kembali. Masih di Celebrate Makassar. Oke, Pak Firman. Masih semangat ini? Semangat. Oke, baik. Kita ini kan menuju 2 kali tambah baik. Tadi seperti yang Pak Firman katakan, tentunya semua itu tidak ada yang berjalan mulus. Tantangan-tantangan apa saja sih Pak untuk mewujudkan hal ini? Jadi memang ada beberapa tantangan seperti misalnya ketaatan atau kepatuhan dari wajib pajak itu memang belum maksimal 100% sama sekali. Ada saja oknum-oknum yang senantiasa kami himbau tapi mereka juga belum membayarkan pajaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kendala-kendala yang kami alami itu mungkin jadi kami butuh juga beberapa penguatan internal seperti misalnya SDM harus diperkuat, harus banyak melakukan training perpajakan karena untuk tenaga penyidik perpajakan itu sangat kurang di Kota Makassar. Ini kami mungkin tahun depan akan melakukan beberapa pelatihan-pelatihan kepada staf-staf kami untuk melakukan diklat perpajakan. Yang terakhir mungkin ya dalam situasi pandemi seperti ini kita tidak mengetahui kapan lagi ada pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Ketika ini terjadi, tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak daerah yang ada di Kota Makassar. Jadi kami berharap semoga masyarakat di Kota Makassar senantiasa mematuhi protokol kesehatan, angka COVID tidak naik terlalu tinggi, jadi kita semua saling menjaga, yang bekerja juga tidak dirumahkan lagi, kan kasihan semua. Jadi ini ya mungkin kendala-kendala yang kami hadapi dalam hal melakukan tantangan-tantangan di Bapenda Kota Makassar. Tentu saja kita berharap masa-masa sulit ini segera berakhir. Tentu saja. Dan jangan ada lagi. Jangan ada lagi. Kedepannya seperti itu ya. Tapi misalkan hal itu terjadi lagi, antisipasinya seperti apa? Kalaupun itu terjadi, memang itu tidak bisa dipungkiri akan berpengaruh sangat signifikan
Seperti saya misalnya, pajak parkir di tahun 2020 dan 2021 sama sekali sangat minim. Kenapa? Karena orang nggak keluar masyarakat rumah. nggak keluar rumah. Mau parkir, pajak parkir, pungut parkir dari mana? Iya. Di tahun 2020 itu setiap 3 bulan kan ada PSBB awalnya, terus PPKM level 4 dulunya Makassar, terus turun level 3. Baru-baru ini baru level 1. Jadi ngomong-ngomong masalah pajak parkir, mau nanya Iya. nih, apakah semua itu yang harus ada karcisnya itu yang termasuk pajaknya atau enggak atau jadi bebas? memang ada perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir. Retribusi parkir itu yang di parkir bahu jalan itu, pinggir jalan itu dikelola oleh perusahaan daerah parkir Kota Makassar. Ya. Khusus di Bapenda sendiri, kami mengelola pajak parkir yang berlokasi misalnya seperti di mall. Oke. Yang memiliki palang, di hotel yang Ya. memiliki palang, itu yang kami kelola, yang pendapatannya masuk dari situ. Itu pajak parkir ya. Ya tentu saja semua kita berharap dengan program-program yang sudah Jalan di kota. jalan ini betul-betul akan menuju Makassar dua kali tambah baik. Amin. Lalu harapan-harapan dalam mewujudkan Kota Makassar 2 kali tambah baik dan bagaimana mewujudkan rasa cinta dan sayang masyarakat terhadap Kota Makassar. Panjang ya pertanyaannya. Jadi jawabnya juga harus panjang, Pak. Iya. Jadi Makassar menuju 2 kali tambah baik itu adalah jargon yang dibuat oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Ya. Ketika mereka terpilih, dan tentu saja ini berimbas kepada seluruh program-program strategis baik di visi misi juga. Jadi memang program-program strategis inilah yang dituangkan kepada seluruh dinas-dinas yang ada di Kota Makassar. Seperti misalnya kami di Bapenda dalam hal mendukung Makassar 2 kali tambah baik tentunya juga harus pendapatan menuju 2 triliun. Jadi turunannya di situ. Jadi harapan kami semoga kerja-kerja dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam mewujudkan PAD menuju 2 triliun itu dapat terwujud di akhir pemerintahan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Amin. Tentu saja kami juga terus menghimbau kepada seluruh wajib pajak yang ada di daerah Kota Makassar untuk senantiasa bayar pajak tepat waktu, tepat jumlah. Baik itu bisa melalui aplikasi Pakinta yang ada di Play Store ataupun di App Store, bisa di-download lah. Jadi ketika ini dilakukan, ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Makassar, sehingga pemulihan ekonomi yang ada di Kota Makassar juga dapat berjalan baik kembali dan rebound seperti di angka-angka sebelumnya. Ya, Sebelum kita terjadi bangkit pandemi. lagi Kita gitu bangkit ya. lagi, Makassar bangkit. Jadi semua hal-hal inilah yang kami harapkan dapat berkontribusi kepada target-target yang tadi disebutkan menuju 2 triliun, karena memang target menuju 2 triliun ini tidak langsung hari ini, tahun ini 2 triliun, tidak. Jadi ada skalanya, ada prosesnya. Mungkin di tahun ini 1,3 target yang diberikan kepada kami, mungkin di tahun 2023 targetnya 1,5 atau 1,6, mungkin di 2024 1,7, 1,8, gitu menuju 2 triliun. Intinya menuju ke 2 T. Kenapa gitu ya? menuju 2 triliun? Karena ketika 2 triliun ini tercapai, masih banyak program-program strategis yang bisa dibangun di Kota Makassar. Seperti kita lihat yang saat ini lagi gencar-gencarnya dilakukan ini lorong wisata, penguatan lorong UMKM lorong, semua ini perlu membutuhkan misalnya bukan dalam hal anggaran diberikan kepada lorong, bukan, tapi bagaimana SKPD membuat program mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di lorong-lorong tersebut. Juga dalam hal mungkin pengerjaan infrastruktur, jalanan atau apa, itu semua dari uang-uang pajak dari yang ada di Kota Makassar. Jadi kalau Kota Makassar keren, kita juga bangga ya. Sebenarnya pajak kita membangun kota kita. Kota sendiri, untuk kita sendiri, dari kita untuk kita, begitu ya. Seperti begitu. Oke, begitu seperti itu ya Pak Firman. Ya, kita berharap semoga Pak Firman dan timnya semuanya Terima kasih. Semangat. Masih banyak nih PR-nya ke depan nih, Pak. Banyak sekali. Menuju 2T itu lumayan ya, Pak ya. Iya. Oke, baik. Kita akan kembali di episode-episode lainnya dalam Celebrate Makassar. Saatnya saya Amin Nindita pamit undur diri. Sampai jumpa.